semua orang anak desa itu memiliki peluang yang sama untuk menjadi berhasil, dan itu saya sebut sebagai local hero. Oke. Saya membuat sebuah aplikasi. Ya, membuat sebuah aplikasi dalam bentuk website. Di situ bisa langsung diakses. Jadi orang bisa 24 jam bisa menyampaikan aspirasinya. Nah, harapan saya nanti dengan orang menulis aspirasi di kolom website saya itu, nanti bisa saya suarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dan pembaca Harian Surya, kembali bersama saya Iksan Fauzi. Saya penanggung jawab Harian Surya Biro Malang. Kembali bersama saya berbincang dengan tokoh di Malang Raya. Di depan saya ada Mas Puguh Wiji Pamungkas. Selamat datang Mas di kantor kami lagi. Ya. Mas Puguh ini anggota DPRD Jawa Timur terpilih ya Mas ya? Iya. 2024-2029. Beliau juga merupakan politisi PKS, Partai Keadilan Sejahtera, sekaligus pemilik Rumah Sakit Umum Wajak Husada. Beliau kapan hari juga sempat digadang-gadang menjadi calon kepala daerah Mas ya, yang sempat menghebohkan di Kabupaten Malang. Walaupun hari ini beliau tetap akan menjadi penghuni Gedung Indrapura Mas. Insya Allah tanggal 31 Agustus ini akan dilantik, Mas Puguh. Mas Puguh ternyata sudah memiliki brand sendiri ya, local hero. Local hero dari Wajak menuju Indrapura. Gitu. Ini menarik Mas. Saya juga kemarin tuh diberitahu sama teman-teman, Mas Puguh ini punya brand local hero. Loh, dari mana beliau? Saya tanya gitu. Beliau dari Wajak Kabupaten Malang. Wah, cocok ini. Cocok dengan tagline kami, mata lokal menjangkau Indonesia. itu tagline-nya Tribun. Berarti cocok berarti ini. Oke. Mas Puguh. Siap. Ini jenengan baru pertama kali ya menuju Indrapura ini ya. Bisa diceritakan Mas, kemarin bagaimana perjuangannya menuju Indrapura, kesulitannya, kendalanya, bagaimana Mas Puguh merangkul masyarakat dan menarik hati masyarakat ya. Tentunya itu tidak mudah, karena saya perhatikan di Pileg 2024 kemarin itu banyak sekali petarung-petarung dari partai, ya kan, yang hampir di setiap daerah itu diturunkan. Lah, bagaimana Mas ceritanya? Ya, terima kasih Mas Ihsan. Jadi memang proses pemilu 2024 kemarin menyisakan ini ya, experience yang sangat luar biasa bagi saya. Terutama dalam proses saya melakukan shifting dari ranah profesional, entrepreneur, beralih ke ranah politik ya. Gitu. Ini dua zona yang saya pikir memang agak sedikit berbeda begitu. Ya. Tetapi karena memang kita sudah bersepakat ya di dalam diri bahwa salah satu cara kita untuk meluaskan manfaat dan meluaskan pengabdian itu adalah dengan masuk ke ranah politik. Maka kemarin tawaran untuk menjadi salah satu caleg ya di PKS Dapil Malang Raya untuk Jawa Timur saya terima begitu, meskipun nomor urut 3. Nomor urut 3. Tapi jadi luar biasa. Jadi cukup khawatir juga karena nomornya nomor urut 3 begitu, bukan nomor urut 1. Tapi kalau melihat jenengan jadi ini kayaknya nomor urut nggak penting kayaknya. Dan tandemnya cukup luar biasa, kuat-kuat. Ada representasi incumbent, ada segala macam. Nah, satu hal yang mungkin yang menjadi salah satu istilahnya itu breakthrough dari proses kampanye kemarin, bahwa memang masyarakat itu tidak bisa memungkiri kerja-kerja kita atau interaksi kita
di tengah-tengah mereka gitu. Hadirnya kita selama kurun waktu yang tidak singkat itu ternyata memorable di tengah-tengah masyarakat. Saya itu kebetulan memulai bisnis di industri kesehatan itu sejak tahun 2011, Mas Ihsan. Dulu mendirikan toko obat, kemudian toko obat itu jadi apotek. Apotek itu kemudian di tahun 2015 saya membuka klinik. Kemudian klinik itu akhirnya jadi rumah sakit begitu. Dan hari di rumah ini sakit Wajah Husada ini ya. Itu dulu dari klinik. Oh, cikal bakalnya dari klinik. Dari klinik. Ya. Oke. Ya, alhamdulillah sekarang ada 1 rumah sakit, ada 7 klinik dan ada 5 apotek begitu. Ya. Nah, selama proses perjalanan saya membangun bisnis itu, memang kita sedari awal itu sudah sangat sering sekali melakukan kegiatan-kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi sebelum ada rencana masuk ke politik, terjun di dunia politik itu, kita memang sudah menjadikan kegiatan sosial itu menjadi wadah amal ya. Menjadi behavior kita gitu. Dulu tahun 2011 2012 itu yang namanya pengobatan gratis, sunat gratis untuk anak yatim duafa itu terus kita lakukan, nggak pernah berhenti gitu. Nah, ternyata ketika saya masuk di zona politik. Ternyata itu semuanya masih memorable gitu. Saya datang ke masyarakat, ke toko-toko, ke ke desa-desa. Itu ternyata orang masih kenal. Oh, ini yang Pak Pugu yang punya rumah sakit, yang dulu pernah ini dan segala macam. Nah, itu kegiatannya di mana, Mas? Di lingkup mana itu kegiatannya itu? Hampir tersebar di seluruh Malang Raya. Memang dulu awalnya ya di addressable lingkungan rumah sakit ya, sekitaran Wajak, 2-3 kecamatan sekitaran Wajak. Tapi itu lambat laun terus meluas gitu. Karena seiring perjalanan industri kita, area marketnya juga semakin meluas begitu. Nah, salah satu cara kita untuk memberikan memaintenance dan memberikan experience yang baik kepada seluruh orang yang menjadi customer kita itu kan kita melakukan kegiatan itu, gitu. Nah, ternyata itu memorable gitu, sehingga ketika kemarin proses kampanye saya terjun ke masyarakat, ya silaturahim ke kiai-kiai, ke pondok, ke masyarakat, ke kepala desa, semuanya kenal gitu. Kenal ya. Nah, ini mempermudah gitu. Jadi satu step lebih awal gitu, karena ini sudah bisa kenal. dikatakan adalah modal yang sebenarnya tidak jenengan kira-kira sebelum terjun ke politik ya. Ternyata itu istilahnya apa? Investasi sosial yang sudah lama saya lakukan itu menjadi modal yang cukup kuat begitu. Meskipun banyak orang kemarin mengatakan bahwa pemilu 2024 adalah yang paling brutal. Begitu. Dikasih berapa ya kan? Dan memang luar biasa ya. Di Indrapura itu saya juga baru baca rilisnya, hampir 55% atau berapa itu orang baru. Ya, orang baru. Kalau saya mendengarkan podcastnya Pak Bambang Pacul itu kan, itu gajah-gajah para Korea yang lama itu kan pada tumbang gitu. Iya. Emang sangat luar biasa pemilu. Termasuk jenengan kan orang baru nanti kan di Indrapura kan? Orang baru. Kira-kira begitu. Ya. Mas, sebagai orang baru di Indrapura, ini pasti jenengan punya sesuatu dalam pemikiran tuh, sesuatu yang ideal gitu kan. Bagaimana menjadi anggota dewan yang ideal nanti itu seperti apa? Lah menurut Mas Pugu sendiri, itu seperti apa sih, Mas? Ya, saya pikir kalau kita berbicara tentang fungsi dewan ya, kita akan kembali kepada 3 fungsi mendasarnya dewan. Ada fungsi budgeting, legislasi, dan advokasi itu. Nah, di ranah itulah nanti ya tentu ini menjadi komitmen saya untuk kemudian mengawal bagaimanakah program, bagaimanakah proses perjalanan pemerintahan terutama di level Jawa Timur, ya wabil khusus di Dapil Malang Raya, berarti Kabupaten Malang, Kota Batu ini bisa terakselerasi begitu. Karena yang saya lihat itu hari ini politik kita di Indonesia itu politik yang asobiah menurut saya.
Apa itu Mas? Politik Maksudnya yang apa? mementingkan dirinya masing-masing Oke. gitu. Makanya kalau saya lihat upaya pemerintahan yang baru ini kan kayaknya mau rekonsiliasi ya. Semangatnya semangat untuk kebersamaan. Saya pikir itu bagus karena membangun sebuah daerah, apalagi dalam skup satu provinsi, itu kan nggak bisa dikerjakan setahun 2 tahun. Yeah. Visi untuk membangun sebuah daerah menjadi daerah yang berkemajuan itu memang harus dirancang, dirangkai dengan sebuah kolaborasi dan sinergi dari seluruh elemen stakeholders yang ada di pemerintahan itu. Nah, dalam konteks kita sebagai dewan tentu contoh misalkan ya kayak di Malang begitu. Di Malang itu kan berarti ada 11 anggota dewan provinsi. Yeah. Ada 8 anggota dewan DPR RI. Nah, mereka ini kan sebenarnya fungsinya itu kan menjadi mitra, menjadi partnership kepala daerah untuk mengakselerasi pembangunan. Memajukan Kabupaten Malang gitu, Malang lah misalkan. Nah, ini yang sekarang ini kan nggak pernah dilakukan. Jadi setelah proses politik pemilu, seseorang itu jadi atau partai politik itu mendapatkan kursi, seolah-olah sudah ini masing-masing aja gitu. Nanti 4 tahun 5 tahun lagi baru bekerja lagi untuk kemudian. Nah, ini kan nggak boleh sebenarnya. Gitu. Padahal sebenarnya kan fungsi advokasi itu kan sederhana sebenarnya. Kayak misalkan kita berbicara tentang membangun kawasan lintas selatan Kabupaten Malang. Itu kan salah satu alasan yang sering disampaikan ini ranahnya nasional, ranahnya pusat gitu. Padahal daerah juga harusnya terlibat ya. Nah, pertanyaannya sekarang apakah pernah gitu anggota dewan yang jumlahnya 8 dari Dapil Malang itu ngomong nih satu meja sama bupati, ngobrol, kita butuh nih dibantu untuk segera pengaspalan, untuk segera pelebaran jalan, untuk segera mendatangkan banyak investor, membangun hotel, membangun apa kan itu sebenarnya intinya. Kalau kita mau melepas baju asobiah kita tadi itu, untuk kemudian kita duduk, kita berdiskusi, kita mengkedepankan kemajuan daerah di atas kepentingan kita secara pribadi, saya pikir ini akan clear gitu. Nah, saya secara pribadi nanti ingin menginisiasi itu gitu. Meskipun juga nanti saya yakin akan ada banyak tantangan gitu. Tetapi saya akan menginisiasi itu bahwa kita ini yang diberikan mandat oleh masyarakat untuk duduk di DPR. Di level apapun itu, baik kabupaten, provinsi ataupun pusat, kita harus kembali untuk mempertanggungjawabkan jabatan kita itu kepada masyarakat gitu. Kira-kira masyarakat yang memberikan suaranya ya. Betul. Menitipkan suaranya kepada Mas Pugu. Siap. Mas Pugu ini kalau nanti di DPRD pengen di komisi apa, Mas? Ya, kemarin sudah ada ini ya rapat internal kan kebetulan kita satu fraksi nih, fraksi PKS. Karena saya basicnya memang mainannya ada kesehatan, ada sosial ya, ada kesejahteraan masyarakat. Insya Allah nanti di komisi E. Iya, komisi E. Nah, komisi E kan kesehatan, kesra, ada pendidikan ya. Komisi E itu bagian komisi yang untuk orang bersusah payah loh, Mas. Orang curhat ya, masyarakat curhat gitu masyarakat kan. Curhat, betul. Terkendala kemiskinan, nggak dapat pekerjaan, pengangguran gitu kan. Terus lapangan kerja. Ya, lapangan kerja, terus kesehatan tuh kan. Sudah siap ke sana, Mas? Saya pikir karena dunia saya di situ. Iya. Jadi ini menjadi tantangan baru untuk itu karena sudah terbiasa di terbiasaan di sana ya. Baik, saya kira ya semoga lah nanti Mas Pugu bisa menjalankan perannya, bisa mewarnai kan di komisi E. Kebetulan saya juga dulu liputan juga di DPRD Jatim. Gitu kan. Yang paling banyak beritanya di komisi apa? Yang paling banyak dicurhati itu ya komisi E, yang dicurhati oleh masyarakat. Jelas itu, Mas. Iya. Kalau komisi D bagian infrastruktur itu kan. Jadi kayak misalkan gini, Mas. Jadi
kayak isu UHC ya, isu Universal Health Coverage. Betul. Itu kan sebenarnya hak yang memang harusnya diterima oleh segenap warga masyarakat Indonesia, dan itu ditertuang kan di dalam Pancasila ataupun Undang-Undang Dasar, bahwa sandang, pangan, papan, kesehatan itu menjadi hak mendasar. Nah, ini yang saya pikir juga di bangsa kita, atau jangan terlalu luas di Jawa Timur ataupun di Malang sendiri, ini kan masih menjadi salah satu PR besar, akses kesehatan yang gampang, yang mudah, betul, yang akurat, yang kemudian fasilitas layanan kesehatan ini memberikan layanan yang akuntabel, yang profesional. Ini kan masih menjadi catatan. Ya. Nah, ini saya pikir kenapa kok sepertinya menjadi benang kusut. Ya. Ini sudah tahu masalahnya, sudah terjadi bertahun-tahun, tetapi kok kayaknya nggak ada apa sih masalahnya gitu. Masalahnya. Ini kan sebenarnya sederhana gitu. Jadi untuk mengurai itu. Dan itu menjadi masalah yang bertahun-tahun terjadi. Masalah layanan lah, masalah apa dan segala macam. Iya, benar. Masalah layanan itu menjadi persoalan utama sebenarnya. Ya, tidak hanya di bidang kesehatan, hampir banyak sisi ya itu yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Pemerintah ya. Padahal belanja untuk gaji pegawai itu sangat besar. Iya. Pajak kan naik terus. Ya. Ini mau 12% ya. Tahun depan ya. Muka-muka nggak jadi, Mas. Baik, Mas Pugu. Siap. Mas Pugu ini ternyata punya tagline ya, monggo sareng membangun Jawa Timur. Jawa Timur, sorry. Itu apa maknanya, Mas? Iya, tadi yang sudah saya spill di awal itu, bahwa memang kita nggak akan bisa sendirian, gitu. Nggak akan bisa hanya PKS saja, nggak akan hanya bisa partai tertentu saja untuk membangun sebuah daerah, begitu. Harus kolaborasi. Apalagi Jawa Timur yang sangat luas sekali daerahnya. Jadi memang harus bareng-bareng gitu. Nah, semangat bareng-bareng inilah yang harus terus dikampanyekan menurut saya. Maka itu saya jadikan tagline gitu. Jadi saya pasang di mana-mana, tagline itu saya pasang, monggo sareng gitu. Mari bersama-sama untuk kita membangun Jawa Timur, membangun daerah kita, supaya apa yang menjadi harapan dari masyarakat, menjadi harapan bagi semua warga negara itu bisa terrealisasi, terwujud begitu. Tapi Mas Pugu ini nanti kan memang dapilnya, daerah pemilihannya dari Malang Raya. Kan, ya. Ketika nanti menjadi anggota dewan kan tidak hanya mewakili konstituen Malang Raya saja kan, betul. Artinya warga Jawa Timur secara keseluruhan. Lah, sementara Jawa Timur ini kan unik, Mas ya, masyarakatnya heterogen. Ya kan, ada Surabaya dengan komunitas arek, terus ada tapal kuda, Mataraman dan sebagainya. Itu. Kira-kira menurut jenengan dengan heterogennya masyarakat ini, yang tentu jenengan nanti akan menjadi di komisi Mas Pugu akan menjadi keluhan masyarakat ya dari berbagai daerah. Ada tapal kuda, ada Mataraman, ada arek dan sebagainya kan. Itu bagaimana nanti, Mas, dengan melihat heterogenitas ini? Iya. Saya pikir memang Indonesia ini kan memang dibangun di atas heterogenitas gitu ya, kebinekaan. Dan memandang kebinekaan dan heterogenitas ini ya kita harus memandangnya sebagai sebuah keniscayaan begitu. Jadi tidak ada masalah dari manapun itu. Makanya saya di kesempatan terakhir ini sebagai bentuk pertanggungjawaban saya kepada publik, kepada masyarakat Jawa Timur, wabil khusus di Dapil Malang Raya, saya membuat sebuah aplikasi. Sebuah aplikasi dalam bentuk website. Di situ bisa langsung diakses. Jadi orang bisa 24 jam bisa menyampaikan aspirasinya. Nah, harapan saya nanti dengan orang menulis aspirasi di kolom website saya itu, nanti bisa saya suarakan, bisa saya advokasi. Nama websitenya apa, Mas? Di www.puguhpamungkas.com. Puguhpamungkas.com. Di situ ada profil saya, ada gagasan-gagasan saya, baik yang saya tulis di media, di koran-koran ataupun di ini, ataupun yang memang saya tulis di situ.
Kemudian ada foto-foto galeri pengabdian. Jadi biar saya ini nggak disangka makan gaji buta gitu Mas. Ini dulu dipilih-pilih, ngapain aja kan gitu. Nah ini kan repot nanti. Ya, saya harus bertanggung jawab itu. Makanya saya buat itu. Jadi di situ ada galeri-galeri yang bisa, oh Mas Pugu ini aktif ini. Ya pekan ini kesini. Di samping memang saya juga punya media sosial ya, di Instagram, di Facebook, di TikTok. Yang memang secara aktif saya jadikan sebagai sarana untuk mempublikasi aktivitas saya. Nah, di situ juga ada kolom tadi itu aspirasi itu. Aspirasi. Itu. Jadi masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya langsung 24 jam. 24 jam. Tanpa password, tanpa apa gitu. Siapapun ya. Siapapun boleh. Oke. Gitu. Itu dari website itu mereka mengisi kolom curhat ya istilahnya. Masyarakat bisa curhat tentang gitu. Kesehatan, tentang bahkan mungkin tidak hanya tentang di bidang kesehatan atau di bidang kesra tadi ya. Di bidang apapun itu. Karena kan secara fungsi nanti kita tergabung di dalam fraksi. Yang di infrastruktur juga berarti bisa ya. Yang di fraksi itu kan nanti ada teman-teman kita satu fraksi yang dia di komisi A, di komisi B, komisi C dan seterusnya. Jadi curhat tentang pemerintahan, misalkan pungli misalkan. It's okay. Oke. Yakin ini Mas? Oh yakin lah. Masalah infrastruktur. Nah, kita melihat kan infrastruktur tidak merata kan sebenarnya kan, terutama merata. Yang di daerah-daerah desa-desa itu kan. Kemudian apa lagi nih? Masalah pinjol, judi online misalkan. Yang lagi hit ya sekarang ya. Jadi masyarakat bisa menyampaikan itu. Bisa menyampaikan itu. Dan kira-kira kan masyarakat akan bertanya Mas, kalau saya curhat di situ kira-kira ditindaklanjuti enggak? Nah, itulah nanti kenapa kok saya membuat aplikasi itu, karena itu nanti bisa dilihat secara secara gamblang gitu, seperti akuarium. Jadi begitu. Jadi orang bisa melihat, oh ini nanti akan kita publish. Ini dari aspirasi dari misalkan X begitu, dari daerah ini, nanti kita tindak lanjuti dalam bentuk ini begitu. Oke. Nanti kita pertanggungjawabkan juga dalam bentuk misalkan visualisasinya dalam bentuk berita-berita publikasi di dalam koran atau bagaimana begitu. Tapi ini tetap akan juga karena sebagai ini ya pengawasan ya, ada fungsi pengawasan pada eksekutif ya. Betul. Ini tetap akan diteruskan ke eksekutif ya. Ya pastilah Mas. Masa cuman hanya sekedar ya harus disampaikan. Makanya saya pikir pemahaman awareness bahwa membangun Jawa Timur, membangun Malang itu nggak bisa sendirian, itu harus dibangun, harus terus dikampanyekan menurut saya. Jadi nggak bisa ego sektoral itu. Ya. Kalau ego sektoral ya tadi itu pasti akan selalu terjadi ketimpangan, pasti akan selalu terjadi kebuntuan, pasti akan selalu terjadi penyerapan anggaran nggak tuntas dan seterusnya, atau salah posting penggunaan anggaran dan seterusnya. Ini yang jadi masalah kan sebenarnya. Oke. Jadi ini siap-siap ini nanti jenengan akan dibanjiri dengan curhatan. Tapi sebenarnya sudah siap ya. Ini kayaknya satu-satunya politisi yang membuat aplikasi untuk menampung aspirasi masyarakat ya. Insyaallah. Semoga ini menjadi menjadi salah satu bukan percontohan, inspirasi lah ya. Inspirasi ya. Ya, karena tadi itu semangat saya memang waktu awal saya mau masuk ke zona politik, saya ditanya itu sama istri saya, mau nyari apa gitu kan. Menarik ini. Terus mau nyari apa gitu. Ya kan judulnya sudah mau mengabdi gitu. Karena memang sudah mau ngerjain apa lagi gitu, mau mengabdi gitu. Nah, karena memang totalitas untuk mengabdi ya kita buat itu. Yang selama ini mungkin ya belum dilakukan secara optimal begitu. Karena memang ya tidak bisa dipungkiri sangat banyak sekali teman-teman ini yang sudah jadi-jadi ya, yang lama-lama ya menutup diri lah. Jadi menjalankan fungsi 3 fungsi mendasar sebagai dewan tadi itu tidak bisa dilakukan secara optimal. Oke, Mas, saya baca-baca Mas Pugu tadi seperti yang saya sampaikan di awal, punya brand, membranding diri
sebagai lokal hero dari Wajak menuju Indrapura. Tapi kalau saya melihat atau saya mendengar aktivitas Mas Pugu jauh-jauh hari mulai 2011 ya. Iya. Beraktif di kegiatan sosial, kemanusiaan gitu kan, yang kemudian itu menjadi investasi sosial dan berujungnya kan Mas Pugu dipercaya nih menjadi dewan ya, anggota DPRD, dan tentunya kan harapan masyarakat, kepercayaan itu kan sangat mahal ya, artinya harus dijaga dan dilaksanakan. Lah, bisa menjelaskan Mas, lokal hero itu seperti apa Mas? Iya. Apa karena Mas Pugu ini berasal dari desa atau dari aktivitas yang selama ini dilakukan atau bagaimana itu? Iya, saya menulis di buku kedua saya itu judulnya Makmur dan Mulia dari Desa, Mas Hisan. Oh. Buku itu saya terbitkan akhir tahun 2023. Di buku itu saya menuliskan experience saya sebagai anak desa yang kemudian berdikari di desa. Di desa mana Mas? Lahirnya, kan? Di desa Sukolilo, Kecamatan Wajak. Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Jadi di buku itu saya menyampaikan sebuah gagasan bahwa tidak haram anak desa itu bisa menjadi orang yang sukses gitu. Oke. Ya kan? Mimpi harus dibangun setinggi-tingginya. Kan kesuksesan itu tidak mensyaratkan kita terlahir dan berasal dari mana. Ya, karena kita tidak pernah minta kan. Kalau mau minta kata Bambang Baco, kata Pak Ma'ruf Amin ya. Sorry, Pak Ma'ruf Amin kemarin bilang gini. Kalau kita boleh minta saat lahir ya enak jadi anaknya presiden kayak gitu. Iya, jadi nggak mensyaratkan kita terlahir dan berasal dari mana, tapi seberapa kuat kita berjuang, punya kegigihan, punya awareness bahwa sukses itu terbuka bagi siapa aja gitu. Nah itu yang saya rasakan dulu ketika saya membangun industri kesehatan itu dari namanya Kecamatan Wajak itu. Tahun 2011 itu ya jangankan ini ya distributor obat, nggak ada orang yang mau ngantar obat ke sana. Oh gitu ya. Dan alhamdulillah seiring ke itu ke tempat apotek saya. Oh. Itu nggak ada. Dan dulu kan mungkin punya saya aja dulu apotek itu. Nah, nggak ada yang mau. Sampai pada akhirnya berproses, ya banyak orang yang mengenal Wajak, pertumbuhan ekonomi terus bertumbuh begitu. Anak-anak muda sekarang juga semakin bangga dengan nama Wajak begitu. Nah ini yang pengen saya kampanyekan. Di satu sisi kita kan melihat nih fenomena urbanisasi, anak-anak muda ini eksodus ke kota-kota. Bahkan kalau nggak salah kan data statistik itu hampir 55% lebih itu kan hijrah. Karena mereka merasa tidak memiliki garansi ketika mereka tinggal di desa itu hidup mereka ini akan enak gitu. Maka mereka lebih memilih ke kota. Padahal di kota ini sekarang juga sudah mulai jenuh gitu. Sudah jenuh dan sulit mencari pekerjaan, Pak. Betul. Nah, ini kan jadi masalah juga. Makanya ini kan sebenarnya linear, Pak Ihsan. Ada program dana desa. Ini kan sebenarnya juga iya kan, dana desa yang juga harus sebenarnya bisa dioptimalisasi untuk menjadikan desa itu memberikan fasilitas dan sarana serta harapan bagi anak-anak muda supaya mereka betah di desa gitu. Sekarang nih kalau kita berbicara tentang fasilitas atau tentang peluang tadi itu, internet itu sekarang sudah menjangkau sampai pelosok-pelosok desa begitu. Sehingga orang desa pun ketika dia mau berusaha dan misalkan dia mau berdikari di dunia online itu sangat bisa. Menarik gitu Mas. Sangat bisa gitu. Memajukan desanya, produk-produk lokal desa yang bisa dijual dan seterusnya. Dan gitu. Itu nggak perlu tempat sebenarnya kan? Nggak perlu gitu. tempat. Betul. Tinggal live gitu aja kan? Betul. Di e-commerce gitu kan? Tetapi kan sudah hari ini pemahaman masyarakat desa itu kan masih sama gitu bahwa kalau nggak ke kota itu nggak keren. Kalau di desa itu tidak ada jaminan kita untuk menjadi berhasil dan seterusnya. Nah ini yang sebenarnya juga menjadi salah satu gagasan yang saya sampaikan di dalam buku itu, bahwa dengan regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah dalam bentuk dana desa yang langsung ditransfer ke kas desa, kemudian juga fenomena terjadinya
red ocean-nya para pemuda di perkotaan. Kemudian juga ada potensi di desa yang juga sangat mungkin kita untuk optimalisasi. Ini yang harus ditangkap gitu menurut saya. Ini yang harus ditangkap. Ini perlu diawasi terus ini penggunaan dana desa kan? Ya. Artinya ya tadi yang Mas Pugu sebutkan tadi, apakah penggunaan dana desa ini tepat sasaran, kemudian memberikan harapan kepada mereka supaya betah dan setidaknya membuat lapangan pekerjaan. Saya banyak loh Mas Ihsan di membernya Nusantara Gilang Gemilang itu, organisasi saya itu, teman-teman yang menginisiasi di desanya itu. Dia ini seorang sarjana, bahkan master begitu, S2. Dia menginisiasi program itu untuk mengoptimalisasi dana desa tadi itu, dan itu menjadi luar biasa. Iya. Menjadi hidup desanya gitu. Iya, saya percaya itu. Ada yang menjadi sentra pisang apa begitu, yang memang dia sudah punya link market ke market tertentu. Ada yang peternakan, ada yang memang wisata. Dan ilmu itu mereka tularkan kepada masyarakat tuh ya. Begitu. Nah ini kan juga inline tuh dengan ada programnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu kan tentang sustainable tourism itu. Ini kan menarik gitu. Jadi tidak hanya menciptakan wisata di desa-desa begitu, tetapi juga ada program turunannya gitu. Nah ini yang menurut saya harus ya dikawal begitu. Makanya saya sebut semua orang anak desa itu memiliki peluang yang sama untuk menjadi berhasil, dan itu saya sebut sebagai local hero. Luar biasa ini. Ini brandnya luar biasa nih. Sebenarnya udah cocok ya Mas. Kenapa kemarin tidak mendaftar? Iya. Mendaftar jadi Cakada kemarin itu. Ini udah cocok ini. Sudah investasi sosial sudah ada gitu kan. Jadi local hero itu orang lokal, orang desa, orang daerah yang dia punya kapasitas dan kompetensi, ya kan? Dan atas kapasitas dan kompetensinya itu dia membangun daerahnya. Dan tadi itu dari lokal menuju Indrapura. Habis itu menuju Indonesia ya. Indonesia. Kita doakanlah. Harusnya jadi eksekutif sama Mas. Ya, mudah-mudahan lah begitu, nanti kita karir politik Mas Pugu ini terus menanjak dan amin. Tentunya bermanfaat bagi masyarakat kan. Ya, itu yang penting karena hari-hari ini yang menjadi mercusuarnya adalah kebijakan-kebijakan, yaitu ya di politik. Kan? Makmur tidaknya masyarakat kan ya ditentukan di situ kan. Politik anggaran, politik pemerintahan dan sebagainya ya. Itu menjadi harapan besar Mas Pugu khususnya bagi masyarakat Malang Raya ya, yang menitipkan suaranya tadi kan. Dan semoga ini tidak berhenti setelah Mas Pugu jadi anggota dewan, terus aktivitas sosialnya nggak berhenti nih Mas. Oh, tetap terus. Kalau perlu makin berkembang ini. Hampir setiap minggu itu 2-3 titik. Baik itu penyuluhan, baik itu pengobatan gratis, itu terus. Jadi memang ini sudah kita jadikan template gitu. Ya. Jadi mau ada situasi apapun ini tetap kita lakukan gitu. Ya. Saya kira sesuatu yang baik itu memang harus disampaikan sih, dipublikasikan. Ya entah itu melalui media gitu kan, entah itu tadi Mas Pugu membuat aplikasi atau website ya. pugupamungkas.com itu kan, yang tentunya bisa menjadi wadah bagi masyarakat Jawa Timur untuk menyampaikan nih aspirasinya seperti apa nih, itu kan, biar lebih mudah, lebih mudah dan lebih erat ya, secara emosional anggota dewan dengan masyarakat itu kan, jangan sampai anggota dewan nggak tahu izin diwakili siapa. Tapi diwakili ya. Harus ngerjakan apa nih? Nang luar negeri diwakili kan. Makanya anak diwakili, itu kata rakyat kecil Mas. Ya itulah yang terjadi di masyarakat kita. Sehingga kalau dalam bukunya Stephen M. Covey itu dia menulis buku tentang Speed of Trust. Saya menulis beberapa pekan yang lalu itu di salah satu media itu,
kenapa kok orang itu semakin kesini semakin apatis terhadap politik. Oke. Gitu. Padahal kita ini sudah 26 tahun nih reformasi. Di mana reformasi itu ada sebuah janji darah. Kita ingin merubah dari yang dulu ada hegemoni korupsi, kolusi, nepotisme menjadi lebih bebas gitu. Ya. Berdaulat, ya kan? Masyarakat lebih berdaulat, bebas menentukan, bersuara, menentukan pilihan dan segala macam. Nah, faktanya memang 26 tahun perjalanan reformasi ini kan tidak cukup membuahkan sesuatu yang diharapkan seperti semangatnya reformasi kan. Salah satunya itu tadi itu, kalau saya tarik dengan bukunya Stephen M. Covey itu, karena mungkin tadi itu speed of trust-nya nggak dibangun, sehingga masyarakat semakin apatis gitu. Kredibilitas para penyelenggara negara itu tidak dipertahankan, tidak dibangun. Ini kan sama kayak kasusnya di Venezuela itu kan. Hugo Chavez itu dulu dia menjadi orang pertama yang menggulingkan pemerintahan waktu itu karena dianggap korup dan segala macam. Tetapi setelah dia dapat panggung untuk menjadi pemimpin negara, ya dia justru menjadi aktor pertama untuk merusak demokrasi itu gitu. Nah, ini yang seharusnya kita semuanya ini menjadi karena representasi dari penyelenggara negara ya, baik itu DPR, kepala daerah atau apapun itu, harus kemudian punya awareness lah. Benar. Bahwa bangsa kita ini bangsa besar yang punya potensi yang sangat luar biasa. Kita punya tanggung jawab untuk menjadi batu bata bagi harapan dan masa depannya anak-anak cucu kita. Kalau kita sekedar hanya mementingkan kepentingan sesaat itu kan sangat disayangkan begitu. Jadi mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat itulah yang kemudian sekarang harus diupayakan. Makanya monggo sareng bangun Jawa Timur itu. Menarik ini. Itu memang harus terus dibanyakan. Ini harus disampaikan pada masyarakat. Ya sebenarnya kan banyak juga wakil rakyat kita yang baik sebenarnya kan, tapi kebaikan mereka itu kan kadang masih tertutupi tadi itu. Makanya oleh harus bersuara lah. Orang-orang baik ini harus bersuara. Jangan hanya diam gitu loh. Iya kan begitu. Baik kalau hanya sekedar di musola dan masjid kan percuma ya. Harus disampaikan. Tapi saya salut Mas Pugu ini berani membuat aplikasi yang akan menjadi banjir bandang curhatan masyarakat. Ya itu salah satu bentuk pertanggungjawaban saya. Ya benar. Pertanggungjawaban artinya saya. Itu akan masyarakat. Mas Pugu juga membangun trust masyarakat ya. Betul. Tadi dalam konteks membangun trust tadi itu salah satu cara gitu. Bahwa ternyata saya kemarin milih kamu. Itu ada pertanggungjawabannya. Berarti saya kemarin milih kamu itu gak sia-sia begitu. Ada wujudnya. Apalagi nanti kan yang melekat di dewan itu ada reses ya, jaring aspirasi dan segala macam itu. Nah, itu nanti juga menjadi sarana untuk kemudian ini. Termasuk juga ketika butuh semacam kayak mengundang mereka ya ke gedung dewan dalam mereka menyampaikan aspirasi sebagai perwakilan masyarakat, pasti kita fasilitasi nanti. Oke. Dan tentunya brand Local Hero nggak lupa Mas. Pastilah. Harus dipegang terus Mas, supaya Mas Pugu ini menjadi pahlawannya orang-orang kecil yang membutuhkan. Siap, insyaallah. Bismillah. Terakhir Mas Pugu, monggo saya berikan waktu untuk closing statement. Apa yang perlu Mas Pugu sampaikan kepada masyarakat Jawa Timur dan tentunya Mas Pugu akan menjadi anggota di Komisi E ya, yang membidangi tentang sosial dan sebagainya itu. Baik, mungkin yang pertama saya mengucapkan terima kasih ya yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Malang Raya yang kemarin sudah memberikan hak suaranya untuk memilih saya, dan ini sebuah amanah yang harus saya pertanggungjawabkan begitu. Oleh karena itu, karena sadar bahwa jabatan ini harus saya pertanggungjawabkan di depan masyarakat, saya mengawali sebelum dilantik ini membuat sebuah website
yang di dalamnya itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat Jawa Timur, terkhusus bagi masyarakat Malang Raya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Sehingga nanti di website itu juga ada tulisan-tulisan, gagasan-gagasan saya, opini-opini saya menyikapi dinamika yang terjadi di Jawa Timur secara luas ataupun di Malang secara khusus, dan juga ada pertanggungjawaban saya secara publik terkait dengan aktivitas-aktivitas saya. Jadi selain di website itu nanti ada di sosial media saya yang juga bisa diakses setiap saat oleh siapapun, sehingga itu menjadi salah satu visualisasi terhadap yang sudah saya kerjakan, yang sudah saya lakukan kepada masyarakat Jawa Timur secara luas dan masyarakat Malang Raya secara khusus, bahwa mereka tidak salah sudah memberikan amanah suaranya kepada kami, begitu. Nah, ke depan tentu saya membuka diri untuk melakukan kolaborasi dengan siapapun itu dalam konteks saya sebagai seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, untuk benar-benar mengejawantahkan tadi itu slogan saya, monggo sareng bangun Malang, monggo sareng membangun Jawa Timur. Karena memang pekerjaan membangun Malang, membangun Jawa Timur ini tidak bisa sendirian. Maka mungkin saya akan banyak bertemu, berkunjung, mengajak diskusi dengan semua stakeholder masyarakat, ketua-ketua ormas, ya, ketua-ketua komunitas, paguyuban, bahkan di masyarakat di level bawah sekalipun itu, untuk kemudian ini menjadi sarana bagi saya untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi amanah saya sebagai anggota DPRD di Jawa Timur. Kira-kira begitu, Pak. Oke. Baik, Tribuners, demikian bincang saya dengan tokoh di Malang Raya, Mas Pugu Wiji Pamungkas. Tentunya jangan lupa tadi, kalau warga Jawa Timur ingin curhat persoalan kesehatan, persoalan pendidikan, kemudian persoalan apa lagi, Mas? Ketenaga kerjaan, keserah pokoknya, sosial dan infrastruktur dan lain-lainnya, monggo menyambangi websitenya Mas Pugu Wiji Pamungkas di pugupamungkas.com ya, Mas, ya. Siap. Jadi Mas Pugu ini harus siap-siap ini dan harus melaksanakan curhatan masyarakat. Siap, insyaallah. Demikian Tribuners dan pembaca harian Syria, saya Iksan Fauzi pamit dan undur diri. Sampai ketemu di sesi lain bersama tokoh-tokoh Malang Raya di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.